Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun siaran ini dapat Anda ikuti, khususnya keluarga besar Perkantas Sulawesi Tengah, atau siapa saja yang mengikuti siaran ini, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan kepada staf Perkantas Sulawesi Tengah, Palu khususnya, Ibu Seni Sembiring, Pak Rudi, dan Ketua BPC, Bapak Jeffrey Urianto, selaku Ketua Perkantas, yang sudah mengundang saya ucapkan terima kasih untuk menjadi pembicara yang pada acara yang sangat penting pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, tahun 1988 sampai 1999, saya melayani di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Tentu saya juga sering pelayanan di Perkantas Palu dalam acara-acara Bible Camp dan lain sebagainya. Dan saya juga mengenal tokoh-tokoh Perkantas Palu seperti Bapak Puji Sulaksono dan Ibu Novlin, Pak Yobert Cornelius, Ibu Lina Simatupang, Pak Yohanes Panggeso, Pak Calvin Parinding, Ibu Emi Wibowo dan Dr. Herman Wibowo, dan banyak lagi teman-teman lain yang mohon maaf tidak saya sempat sebutkan satu persatu, ya, pada keterbatasan waktu. Sehingga bagi saya, saudaraku sekalian, Perkantas Palu khususnya sudah seperti keluarga saya sendiri. Karena itu saya sangat senang berkesempatan pada malam ini berbicara depan saudara-saudara sekalian. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan sebab di tengah-tengah tantangan dan pergumulan pelayanan yang dihadapi sekarang ini di bawah kepemimpinan Bapak Jeffrey Urianto bersama seluruh staf Perkantas Palu sekarang semakin maju dan berkembang, khususnya dalam membina dan memenangkan jiwa-jiwa para mahasiswa dan siswa bagi Kristus. Dan dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bela sungkawa dan rasa duka sedalam-dalamnya atas tragedi kemanusiaan yang menewaskan 4 orang anak Tuhan, membakar 6 rumah dan 1 tempat ibadah di Desa Lemban Tongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang baru-baru ini terjadi. Peristiwa yang sangat mengenaskan dan sangat membuat luka yang mendalam di hati kita semua. Tuhan Yesus kiranya menguatkan keluarga yang ditinggalkan, serta anggota jemaat gereja Bala Keselamatan. Tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu sangat merusak kerukunan, serta merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Dan kita berdoa supaya aparat keamanan TNI dan Polri segera bisa menangkap para pelaku. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, malam ini firman Tuhan diambil dari beberapa ayat, saya baca terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya, di bawah satu tema, The Light Shine in the Darkness. Saudara, mari saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Matius 6 ayat 16. Bangsa yang berdiam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara-saudara, 600 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya mengucapkan ayat ini dikutip dari Yesaya pasalnya yang Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Selanjutnya, Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Saudara-saudara, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang-orang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, lebih penting mengimani dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, Perkantas Palu memilih tema yang sangat baik, yang sangat penting ini, the light shine in the darkness. Suatu tema yang sangat relevan untuk kebutuhan hidup manusia dari segala zaman, dari segala tempat di bawah muka bumi ini. Khususnya tema ini sangat relevan Bapak Ibu sekalian dengan kondisi di mana dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang menelan banyak korban di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terang dan gelap adalah dua terminologi yang banyak digunakan dalam Alkitab, yang merupakan bukan hanya pengertian secara harafiah, tetapi juga dalam pengertian yang metafora. Terang pada umumnya berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, dan lewat daripada gelap. Gelap berbicara tentang hidup yang terpuruk, amoral, kejahatan, dan hal-hal yang melawan Tuhan sifatnya. Saudara, Natal adalah kabar tentang terang ilahi yang datang ke dalam dunia, karena memang pada hakikatnya dunia ini sedang di dalam kegelapan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 jenis kegelapan. Mengapa terang itu harus datang? Kegelapan yang pertama adalah, ada 3 jenis kegelapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kegelapan secara rohani. Dan yang kedua adalah kegelapan secara moral. Dan yang ketiga adalah kegelapan secara sosial. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ketiga jenis kegelapan ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kegelapan secara rohani. Saudara-saudara, sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah, manusia itu memiliki naluri untuk menyembah Tuhan. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak menyembah Allah yang harus disembah. Manusia menyembah yang bukan Allah, bahkan ciptaan Allah. Manusia mengarahkan penyembahannya kepada siapa? Manusia mengarahkan penyembahannya kemana? Manusia mengarahkan pengarahannya ke pohon, ke batu, ke gunung, ke binatang, ke matahari, dan lain sebagainya, yang semuanya adalah ciptaan Allah, bukan pencipta. Tapi itulah akibat manusia telah jatuh dalam dosa, manusia menyimpang, tidak menyembah Allah yang harus disembah. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya, waktu yang lalu, kita tahu, saudara, ada dukun terkenal di suatu tempat di Jawa. Saudara tahu namanya. Oh, ini ada banyak orang berbondong-bondong datang ke sana untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan pesugihan dan lain sebagainya. Antrinya begitu banyak, dan karena dia begitu capek mencelupkan batu yang katakan batu ajaib itu ke dalam gelas orang, maka pegellah dia dan dia mengasuh. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan giliran itu menunggu dengan sabar. Tapi ada yang tidak sabar, mereka tanya, di mana ponari mandi? Di situ tempatnya. Mereka menggali air comberan itu, mereka minum, dan ini yang asli katanya. Manusia sudah kehilangan rasio, kehilangan akal sehat, karena sudah sedemikian rupa menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudaraku sekalian, ada orang buat suatu pelesetan. Ada tahu ada produk Pocari Sweat. Maka mereka buat produk yang namanya, bukan produk, ini hanya pelesetan, Ponari Sweat. Apa itu Ponari Sweat? Ponari Sweat dengan rasa 100% lokal dan lebih berasa dengan batu ajaib dan asli kobokan tangan Ponari, ya, sangat ampuh, manjur mujarab untuk mengobati segala penyakit. Saudaraku sekalian, ini orang kreatif
karena melihat bagaimana orang sudah kehilangan akal sehat. Tetapi yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak seprimitif itu. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita utamakan di dalam hidup ini lebih dari Tuhan dan menggeser kedudukan Tuhan. Itu yang berhala. Kita mungkin tidak menyembah batu, tidak menyembah pohon, tidak pakai guna-guna. Tapi adakah dalam kehidupan ini sesuatu yang lebih dari Tuhan yang kita utamakan? Maka kita sudah terjerumus dalam dosa penyembahan berhala. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, manusia telah tersesat sedemikian rupa dan meraba-raba di manakah Tuhan yang benar yang harus disembah oleh manusia. Dalam ketersesatan manusia dan ketidakmampuan manusia itu menemukan Tuhan, maka Tuhan sendiri turun dari surga, menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia tidak lagi berspekulasi tentang Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Secara mata jasmani, tidak ada orang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus sang juru selamat, yang hari kelahirannya kita peringati pada malam hari ini, datang ke dalam dunia ini menyatakan dirinya, dan dialah yang menyatakan Allah itu. Saudara, kata menyatakan dalam bahasa Yunani memakai kata exegesato. Artinya adalah menyingkapkan, membuka tabir, atau memberitahukan. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia, pada mata kepala langsung, mengungkapkan dirinya, membuka tabir, memberitahukan, ini loh saya. Sehingga barang siapa ingin melihat Allah, lihatlah Kristus. Barang siapa ingin menyembah Allah, sembahlah Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, agar manusia tidak meraba-raba, tidak berspekulasi, siapa, di mana Allah yang harus saya sembah. Ini loh saya, jangan lagi meraba-raba. Dialah Allah yang benar, yang telah datang dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang lampau, menjadi juru selamat umat manusia. Itulah terang dunia yang datang ke dalam dunia ini. Manusia hidup dalam kegelapan secara rohani, karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Tapi Natal memberitahukan, Yesus Kristuslah terang itu, dialah yang harus kita sembah. Kegelapan yang kedua, dialah yang harus kita sembah. Kegelapan kedua adalah kegelapan secara moral. Saudara, mass media setiap hari memberitahukan kepada kita tentang tindak kriminalitas, perbuatan amoral yang sudah sangat menakutkan di sekeliling kita. Manusia bisa membantai sesamanya tanpa perikemanusiaan. Manusia demi atas nama agama bisa membunuh orang lain. Dan saya tidak percaya itu kalau itu dari Tuhan. Ada banyak lagi hal-hal dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dan orang mengira kalau orang itu orang yang berpendidikan tinggi, pasti dia orang baik. Manusia berharap ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan bisa memperbaiki moral manusia. Ternyata tidak. Saudaraku sekalian, orang kira kalau sudah berpendidikan tinggi, dapat gelar S1, S2, S3, dan seterusnya, wow, orang itu menjadi orang yang baik kelakuannya, baik moralnya, menjadi orang yang sangat mirip seperti Tuhan. Namun realitanya Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang walaupun pendidikan tinggi, hidupnya tidak bermoral. Saudara, saya tidak berarti bahwa saudara tidak perlu menuntut pendidikan tinggi. Justru saya menganjurkan, apalagi perkantas, belajar setinggi mungkin. Dapat gelar sedikit mungkin, karena kita tidak bisa bersaing pada era globalisasi kalau tidak ada pendidikan yang baik dan punya terutama kompetensi. Tapi kalau otak berisi tapi hati kosong, apa gunanya? Anda tahu tidak?
Dr. Asahari, gembong teroris yang ditewas oleh Densus 88. Ini adalah seorang yang lulusan Reading University di Inggris. Satu alma mater dengan Pak Puji Sulaksono. Yang satu jadi teroris, yang satu jadi anak Tuhan yang baik. Yang satu jadi teroris yang bengis, yang satu malah jadi korban teroris. Otak berisi, tapi hati tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Maka tidak menjamin pendidikan yang tinggi menjadi orang yang baik, apalagi takut akan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari kita bisa melihat orang-orang yang korupsi bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan makin marak, makin berani. Tiap tahun, tiap saat KPK menangkap para koruptor. Perselingkuhan, perzinahan dilakukan bukan orang-orang yang primitif, tapi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mengerti. Itu membuktikan bahwa teknologi, ilmu pengetahuan tidak bisa mengatasi dosa manusia. Maka terang itu datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya memberitahukan tentang dosa, tapi mengatasi dosa. Kabar baiknya adalah Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tentu setelah Tuhan menyelamatkan kita dipanggil untuk memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ya, supaya kita menjadi kesaksian yang hidup. Yang ketiga, kegelapan dari segi sosial, Bapak Ibu, secara sosial. Apa yang saya maksudkan? Dampak langsung atau tidak langsung dari keterpurukan rohani dan keterpurukan moral manusia pasti membawa masalah sosial dalam hidup manusia. Kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial yang terjadi, kebencian, kerusakan kemiskinan, kemelaratan, sakit penyakit, dan lain sebagainya yang membuat manusia sadar akhirnya bahwa dia rapuh. Ada banyak usaha yang bangkrut akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Banyak orang kehilangan lapangan kerja. Di Indonesia saja kurang lebih 1,2 juta orang kehilangan lapangan kerja. Ada banyak orang yang tidak punya income. Ada banyak orang yang usahanya bangkrut gulung tikar, ya, meningkatnya angka perceraian, meningkatnya angka bunuh diri. Hari depan seolah-olah suram dan tanpa harapan. Itulah kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya membaca satu data baru-baru ini kemarin, karena beratnya tekanan hidup akibat COVID-19 ini, angka bunuh diri di Jepang itu sangat meningkat. Dalam Japan's National Police Agency mengatakan kasus bunuh diri yang terkait dengan pandemi COVID-19 meningkat tajam. Korban bunuh diri Oktober yang lalu ini, bulan Oktober ini, mencapai 2.153 orang. Sementara kasus COVID hanya 2.087 orang. Mereka sudah tidak punya usaha, sudah bangkrut. Utang banyak. Maka tidak punya harapan, lebih baik bunuh diri. Itu yang terrecord. Di Indonesia banyak tidak tercatat, ada banyak orang yang bunuh diri juga. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang lampau. Saudara, Yesus mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Saudara, mari kita melihat apa fungsi terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal saya ingin menyampaikan kepada saudara pada malam ini secara singkat saja. Yang pertama, saudaraku sekalian, fungsi terang itu, terang fungsinya adalah mengusir
kekacau balauan. Terang fungsinya mengusir kekacau balauan. Saudara, dalam kisah penciptaan, sebelum terang datang, maka bumi itu belum berbentuk dan gelap gulita. Setelah terang itu diciptakan, maka segala sesuatu menjadi indah dan menarik. Inilah juga yang terjadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kesaksian yang memberitahukan orang yang putus asa, orang yang arah hidupnya tidak menentu, orang yang tanpa pengharapan, ketika mereka berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat, terang dunia itu, hidup mereka diubahkan, diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Situasi mungkin tidak terlalu berubah, situasi mungkin tetap sama, tetapi mereka menghadapinya dengan perspektif iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka diberikan kesanggupan untuk menghadapi tantangan hidup seberat apapun. Maka terang itu fungsinya adalah mengusir kacau balauan. Saya tidak mengerti problema hidup saudara dan saya. Apakah saudara sedang gundah gulana? Apakah saudara sedang kacau pada saat ini? Datanglah kepada Yesus Kristus. Dia adalah ahli yang akan merestorasi kehidupan kita di hadapannya. Datanglah kepada Dia. Yang kedua, terang fungsinya untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, orang yang berjalan di dalam gelap, tidak tahu kalau di depan itu ada binatang buas, tidak tahu kalau di depan itu ada jurang yang menganga, ya. Tetapi begitu cahaya lampu senter dinyalakan, lampu mobil dinyalakan, kita baru tahu kalau di depan itu ada ular berbisa, atau ada jurang yang begitu dalam, seperti daerah kebun kopi misalnya. Ya. Orang bilang kalau jatuh daerah kebun kopi itu jurangnya begitu dalam, kalau Senin jatuh, Sabtu baru sampai. Ini adalah bahasa hiperbola, saking dalamnya jurang itu, Bapak Ibu sekalian. Dunia yang gelap juga membuat manusia mengira bahwa mereka bisa bersembunyi dalam dosa. Bisa menyembunyikan dosa di dalam gelap. Namun anggapan tersebut salah. Karena terang Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Artinya tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terang Tuhan itu bagaikan mesin X-ray yang mendiagnosa, yang beritahukan, dalam diri kita ada kanker yang berbahaya. Dan baru orang tidak bisa menyangkal itu kalau X-ray sudah memberitahukannya. Tuhan tahu dosa tersembunyi dalam hidup kita. Oleh karena itu satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mengaku dosa itu, membereskan dosa itu, datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan itu. Yang ketiga, fungsi terang itu adalah terang Kristus adalah terang yang membimbing. Saudara, di sini adalah letak keistimewaan terang yang dibawa oleh Yesus Kristus. Di sini adalah letak keunikan dan keistimewaan kekristenan dibandingkan dengan semua keyakinan lain. Terang Kristus bukan hanya memberitahukan bahaya yang akan kita hadapi. Terang itu bukan hanya memberitahukan dosa-dosa kita. Tapi dari itu, terang Kristus itu membimbing agar kita tidak terjerumus. Terang Kristus akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi dosa. Saudara, terang Kristus bukan hanya memberitahukan bahwa kita berdosa, tetapi memberikan jalan keluar atas dosa-dosa yang menimpa hidup kita. Saudara, kalau hanya memberitahukan segala dosa dan kesalahan, itu ibarat sinar X-ray yang memberitahukan penyakit, kanker dalam tubuh kita, namun X-ray itu tidak berdaya untuk mengatasi kanker tersebut. Sebenarnya disitulah salah satu fungsi hukum Taurat atau fungsi agama-agama pada umumnya. Yang memberitahukan kita berdosa, yang memberitahukan bahwa kita bersalah, tapi tidak punya daya untuk mengatasi dosa itu. Puji Tuhan,
terang Yesus Kristus bukan hanya memberitahukan kita sebagai orang berdosa, tapi menolong kita, membimbing kita, memberikan jalan keluar kepada kita untuk bangkit keluar, lepas dari dosa itu. Itulah sebabnya Yesus berkorban di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dalam tangannya tergantung keselamatan umat manusia. Puji Tuhan. That is the light shine in the darkness. Itulah terang yang bersinar dalam kegelapan. Karena itu terimalah terang itu yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menerangi hidup kita sekalian. Yang keempat, fungsi terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus apa? Terang itu tak terkalahkan sifatnya. Saudara perhatikan Yohanes pasal 1 ayat yang kelima berkata begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara perhatikan betul-betul ayat ini. Bagi saya ayat ini sangat menguatkan saya yang sedang menguatkan saya dan kita semua pada umumnya orang percaya yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Perhatikan baik-baik. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kata menguasai di situ dalam bahasa Yunani berarti menutupi, menyingkirkan, atau memadamkan. Si jahat atau kegelapan dunia ini selalu berusaha menyingkirkan terang Tuhan, berusaha menutup-nutupi terang Tuhan, berusaha memadamkan terang Tuhan. Itu sifat kuasa kegelapan. Tetapi Alkitab mengatakan, kegelapan itu tidak akan menguasainya, tidak akan menutupinya, tidak akan menyingkirkannya, dan tidak akan memadamkan terang ilahi itu. Saudara, dengan berbagai cara kegelapan berusaha menutupi terang itu dari zaman ke zaman, supaya tidak menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Contoh, ketika Yesus lahir di Bethlehem, Bapak Ibu sekalian, ingat, Yesus dikejar-kejar oleh Herodes, sehingga karena dia untuk bisa membunuh bayi yang kira-kira Yesus kira-kira umur 2 tahun, maka bayi yang di umur 2 tahun ke bawah dibantai oleh Herodes di Bethlehem. Kalau saudara berkunjung ke Bethlehem di Nativity Church kota Bethlehem, di bawah itu ada ruangan besar, dan para arkeolog dan para guide mengatakan disinilah tempat dikuburkannya bayi-bayi yang dibantai oleh Herodes itu, dikubur secara massal. Tujuannya apa? Ya untuk menyingkirkan terang itu. Tapi oleh kuasa Tuhan, Yesus menyingkir ke Mesir bersama papa mamanya, dan saudara pergi ke Mesir, Bapak Ibu sekalian, di sana ada satu gereja namanya gereja Abu Sirga. Nah disitulah masa kanak-kanak Yesus kira-kira umur 3-4 tahun. Ada di Mesir sebelum dia kembali ke Palestina. Tujuannya apa? Untuk menyingkirkan terang itu. Herodes itu hanya Allah, tapi di balik itu ada kuasa gelap yang bekerja. Untuk menggagalkan rencana Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, penyaliban Yesus di atas kayu salib pun secara mata dunia, tujuannya apa? Ya untuk menyingkirkan terang itu. Tapi Tuhan mengubahnya. Justru penyaliban Kristus mengalahkan kuasa kegelapan, menghancurkan kepala ular, dan menanggung dosa umat manusia. Dan saudaraku sekalian, kebangkitan Kristus adalah membuktikan bahwa kuasa kegelapan tidak dapat mengalahkan terang itu. Itulah klimaks, puncak supremasi terang itu terlihat melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sidang masa raya Natal yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Pada malam Natal ini, pesan yang saya ingin sampaikan yang pertama, terimalah Yesus. Terang dunia itu satu-satunya.
Dan setelah kita menerima terang itu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mari kita pancarkan terang itu, sehingga banyak orang di sekitar kita yang mendapatkannya. Banyak orang di sekitar kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, saya tahu, tadi saya katakan, kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara, ini yang menjadi kekuatan bagi saya dalam pelayanan. Berapa banyak gereja dibakar? Tujuannya apa? Untuk memadamkan terang itu. Berapa banyak orang yang martir atau mati syahid dibunuh? Tujuannya apa? Untuk memadamkan terang itu. Dan perkantas Palu adalah satu-satunya saya lihat, salah di antara sekian banyak perkantas di Indonesia, yang mengalami pergumulan tantangan yang begitu berat, karena saya mengetahuinya dan saya tidak usah jelaskan itu. Tetapi perkantas Palu bukan hanya eksis sampai hari ini, terus melayani. Dan saya bersyukur untuk para senior-senior dulu yang membangun fondasi yang kuat. Sehingga apapun tantangan pergumulan tidak menggoyahkan pelayanan perkantas Palu. Maka terus maju sampai hari ini membuktikan kegelapan itu tidak akan menguasai terang itu. Karena itu semangatlah bagi Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah. Tidak ada kuasa gelap yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Meskipun 4 orang dibantai kemarin di Sigi. Meskipun gereja dan rumah-rumah orang Kristen dibakar. Seorang bapak gereja mengatakan, darah para martir adalah benih gereja. Dengan keyakinan itu kita meyakini apa yang firman Tuhan katakan ini. Kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengalami terang, maka baru kita bisa memancarkan terang itu kepada orang lain. Saudara, matahari, bulan itu dapat bercahaya ke bumi dari sinarnya dari mana? Dari matahari kan? Bulan sendiri tidak punya cahaya. Bulan sendiri tidak punya sinar. Sinar yang dipantulkan ke bumi adalah dari sinar matahari. Maka dia bisa memancarkan terang ke bumi, dinikmati oleh manusia. Anda dan saya tidak mungkin bisa memancarkan terang Tuhan kalau kita tidak nempel pada terang itu. Mendapatkan terang dari yang asli sumber terang itu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pastikan Anda dan saya sudah mengalami terang itu, baru kita bisa memancarkan terang itu. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan. Terang atau cahaya dalam bahasa Inggris adalah light. Light adalah akronim, ada seorang Tuhan buat akronim daripada light. Apa itu light? L, ya. L itu adalah love your neighbor. Kasihlah sesamamu. Kasih adalah salah satu keunikan orang Kristen dibandingkan dengan agama lain. Mengasihi musuh tidak ada dalam agama manapun juga. Mendoakan musuh tidak ada dalam agama manapun juga. Tapi Yesus mengajarkan, kasihlah sesama manusia. Dengan kasih yang kita tunjukkan itu, orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa bersinar bagi dunia ini. Yang kedua, imitate Christ. Bela Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Hidup kita berpadanan dengan Kristus. Sehingga orang bisa melihat kesaksian hidup kita. Sungguh, Yesus hidup dalam diri kita masing-masing. Maka kita bisa menjadi bersinar bagi Tuhan. G, get to know others. Jangan cuek bebek. Jangan eksklusif. Berusaha mengenal pergumulan orang lain. Berusaha mengenal apa menjadi kebutuhannya. Dan bagikan Injil kepada dia. Maka kita menjadi orang bisa memancarkan terang Tuhan. Dan H, hospitality, keramah tamahan. Itulah ciri khas orang Kristen, sehingga orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kita begitu ramah, begitu baik kepada orang siapapun juga. Lebih daripada kata-kata. Dan T adalah tell them about Jesus.
Bagaimanapun suksesnya kehidupan seseorang, Bapak Ibu sekalian, tanpa Yesus itu nol besar. Seorang ilmuwan besar berkata bersama Pascal, dalam diri manusia ada suatu kehampaan, ada suatu kekosongan. Dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terang dunia yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini. Saudaraku sekalian, the light shine in the darkness. Biarlah sungguh-sungguh ya melalui perayaan Natal ini, kita semua yang sudah menerima terang Tuhan, boleh memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan Natal tahun 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini, saya ingin setiap kita yang mengikuti siaran ini, menundukkan kepala. Katakan, Tuhan, ini saya. Saya membuka hati pada malam ini mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat terang dunia itu. Berdoalah secara pribadi jikalau saudara belum menerima dia. Atau kalau saudara sudah menerima dia dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, perbaharui iman saya. Perbaharui komitmen saya mau lebih setia kepada Tuhan. Dan pakai saya untuk memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, Natal itu berarti bukan sekedar rutinitas, ritual keagamaan dari tahun ke tahun. Tapi melalui Natal ini, kita bertekad memancarkan terang Tuhan. Saya berikan waktu berdoa sejenak. Katakan, Tuhan, saya mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Yang kedua, saya bertekad setia kepada Tuhan dan memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Supaya orang yang susah dihiburkan. Orang yang putus asa dikuatkan. Orang yang tidak punya pengharapan bisa punya pengharapan. Orang yang di luar anugerah keselamatan boleh menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itulah fungsi terang yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas berkata-kata, memberkati para pemirsa, memberkati Bapak Ibu sekalian yang mengikuti siaran ini dimanapun mereka berada. Roh Tuhan bekerja. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, mengambil keputusan penting. Bagi mereka yang betul-betul mengaku dosa dan mau menerima Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan dan selamatkan mereka. Teguhkan dan iman mereka. Bagi mereka yang sudah di dalam Tuhan, biar melalui renungan pada malam ini, iman mereka dikuatkan. Mereka makin setia, percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, dan mau memancarkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati perkantas Sulawesi Tengah, di Palu, Poso, di manapun berada, dan seluruh perkantas Indonesia. Biarlah Tuhan pakai lembaga ini untuk menjangkau jiwa-jiwa para mahasiswa dan siswa kepada Tuhan, dan urapi pakai mereka, lindungi mereka, berkati pelayanan mereka. Demikian kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.